Kita sama-sama akan belajar ya, satu tema yang saya beri judul Bukti Kesempurnaan Kasih Allah. Sebelum saya melanjutkan pemberitaan kebenaran firman Tuhan, saya ingin selalu katakan, entah Bapak Ibu Saudara bosan atau tidak, saya harus katakan ini, menerima dan menyelidiki firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin bertumbuh di dalam pengenalan hubungan dengan Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara harus menerima firman Tuhan dengan rela hati. Tidak sampai di situ, pulang menyelidiki firman Tuhan. Apakah yang dikatakan benar demikian? Itu di dalam Kisah pasal 17 ayat 11. Ya, orang sekeras Paulus, sekelas Silas, tetapi jemaat di Berea tetap memeriksa. Nah, ini satu bentuk kedewasaan kita sebagai orang percaya agar supaya hari demi hari ada peningkatan kualitas kerohanian di dalam kehidupan kita. Mari kita ambil Alkitab kita masing-masing. Kita buka di dalam Yohanes 3 ayat 16. Tentunya ayat ini sudah sangat dihafal. Ya, tidak mengapa kita bangkit berdiri. Kita baca secara bersama-sama. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Jika sudah dapat semua, dalam hitungan ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Itu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Pada ibadah yang pertama, ya kita sudah selesai ya, saya sudah membahas tentang apa sih itu memahami kesempurnaan kasih Kristus. Dan di ibadah kedua, kita akan membahas bukti kesempurnaan kasih Allah. Mungkin selama ini bagi kita ya, ketika berbicara Kristus Allah Tuhan, ya udahlah sama, itu dipukul rata sama. Tetapi penggunaan istilah di dalam Alkitab itu selalu Allah ingin memberikan penekanan-penekanan khusus di dalamnya. Makanya kalau Bapak Ibu Saudara ingin memahami apa sih itu kesempurnaan kasih Kristus, itu bisa lihat di ibadah pertama. Nah, ibadah kedua ini berbicara tentang kasih Allah, bukti kesempurnaan kasih Allah. Kalau kita berbicara kasih, ya selama bulan Januari sampai hari ini pun, begitu banyak pengkhotbah yang sudah berkhotbah di tempat ini, khususnya gembala kita, itu sudah menjelaskan apa itu kasih. Kasih yang dimaksud ialah kasih dengan kualitas tertinggi. Artinya ketika Allah mengasihi manusia, menyatakan kasihnya di dalam kehidupan setiap umat manusia, Allah tidak pernah mengasihi dengan kasih yang biasa-biasa saja, betul? Tidak pernah, atau kasih dengan asal-asalan. Cuman yang menjadi pertanyaannya, sudahkah kita mengasihi Allah dengan maksimal? Ataukah ternyata di dalam kehidupan kita, kasih yang kita tunjukkan kepada Allah, itu kasih yang sisa. Ketika kita masih muda, hidup menurut kehendak hati kita. Pergi kemana kita mau. Setelah sudah tua, mau cari Tuhan. Sudah sisa. Walaupun ada yang setia dari muda, tetapi apa? Cuma tampilan. Untuk menutupi segala hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan yang dia lakukan di luar pelayanan. Dan ini terjadi Bapak Ibu Saudara. Beberapa bulan lalu, ya ada seorang yang mengkonselingkan seorang pelayan. Dia itu di gereja, terkenal. Wah kalau HWL berapi-api. Bahkan sampai berasap-asap. Sudah habis ibadah, asapnya masih kelihatan. Tetapi tahu enggak? 2 kali hamil di luar nikah. Dan tidak ada satu orang pun yang tahu. Dan ini kenyataan Bapak Ibu Saudara. Bisa cek ya. Minggu lalu berita satu gereja yang sangat besar. Lagunya dinyanyikan di gereja Tuhan. Ya pemimpinnya dikagum-kagumi. Melakukan pelecehan terhadap jemaatnya sendiri. Dan itu sangat memalukan kekristenan. Mengapa saya sampaikan hal ini? Agar supaya ketika kita mengikut Tuhan, kita serius mengasihi Tuhan. Sehingga apapun yang ada di hadapan kita, yang menggoda kita, mencoba merebut kita dari kasih Tuhan, itu kita tetap akan ada di jalan yang benar. Karena kasih Tuhan itu mengalir di dalam kehidupan kita. Makanya perlu Bapak Ibu Saudara memahami apa itu kasih Allah. Dan kasih tidak akan pernah disebut kasih tanpa sebuah tindakan mengasihi. Setuju?
Anda cuma bilang, oh saya mengasihi dia. Tetapi ketika saudaramu kelaparan, ketika saudaramu ada dalam kesusahan, dia melakukan dosa di depan mata Anda bilang apa? Biar tunggu waktu Tuhan. Adakah kita berusaha merebut orang tersebut dari kasih dunia kepada kasih Allah? Adakah tindakan itu? Makanya tindakan kasih ini bukan hanya sebuah tempelan saja, melainkan sebuah tindakan yang harus diwujud nyatakan dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Yesus. Katakan amin. Itu harus diwujudkan. Dan kasih di dalam Yohanes 3 ayat 16 ketika dikatakan Allah mengasihi. Kasih yang dimaksud di sini ialah kasih yang membuat orang atau pribadi yang menerima kasih itu merasakan manfaatnya, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bilang, oh saya sudah mengasihi orang tua saya. Orang tua Bapak Ibu Saudara merasakan gak manfaat kasih itu? Apa manfaatnya? Orang yang dikasihi itu merasa dihargai. Orang yang dikasihi itu merasa dijunjung tinggi. Orang yang dikasihi itu merasa dirindukan. Kalau Bapak Ibu Saudara, khususnya bapak-bapak, karena saya bapak, saya nggak mau bilang ibu-ibu, sudah tidak pernah merindukan istrinya. Lebih senang di luar. Kalau keluar kota, I am free. Oh, senang sekali. Tidak pernah merindukan sosok pendamping yang Allah berikan. Hati-hati dengan kasih Bapak Ibu Saudara. Begitupun mungkin sebaliknya. Suami pulang, lu lagi. Gak di gereja, lembur kek, pulang besok kek. Atau minggu depan kek, sebulan sekali pulang. Cek lagi kasih yang ada dalam kehidupan kita. Begitupun dengan anak-anak. Kalau anak-anak sudah tidak betah di rumah, bagaimana kasih orang tua kepada anak-anak? Begitupun sebaliknya. Kasih itu membuat orang itu merasa dihargai. Pribadi yang menerima merasakan manfaatnya. Dan itulah kasih yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Kita merasa manfaat itu. Walaupun kita perlu salah, banyak kelemahan, cacat yang kita lakukan dalam setiap perbuatan kita. Tetapi ketika kasih Allah itu mengalir dalam kehidupan kita, kita dimampukan untuk melakukan sesuatu yang baik berkenan di hadapan Tuhan. Bukan karena kita, Bapak Ibu Saudara. Makanya ketika Allah mengasihi dunia, apa pengertian Allah? Jadi kita satu-satu dulu. Ya, ketika kita sudah tahu kasih itu memberi manfaat, kasih dengan kualitas tertinggi, apa Allah? Allah itu berbicara sesembahan yang tertinggi di dalam kehidupan kita. Atau arah, tujuan kepada siapa kita menyembah. Itu berbicara Allah. Makanya kata theos itu dalam Yunani kuno, itu menunjuk kepada Godhead. Ya, kepala dari para dewa-dewa. Dalam hal ini apa? Zeus. Itu pengertiannya. Tetapi Yohanes memakai kata itu dengan pengertian yang baru. Sehingga ketika Yohanes mengatakan theos atau mengatakan Allah, memiliki pengertian tidak ada Allah lain di dalam dunia ini selain Allah yang kita sembah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya ada satu Allah yang esa. Itu pengertiannya. Jadi tidak ada Allah lain, tidak ada penyembahan lain di dalam hidup kita selain kita menyembah, sujud, patuh, taat kepada Tuhan. Ketika Allah mengasihi dunia, kasih yang dinyatakan itu mengikat Bapak Ibu Saudara dan saya. Tidak dapat dilepaskan. Makanya Yesus bilang di dalam Yohanes pasal 10. Ya, di sana dikatakan begini, siapakah yang dapat merebut mereka dari tanganku? Bahkan Yesus tegaskan, dan mereka tidak pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Itu penegasan karena begitu kuat kasih Allah mencengkram kehidupan setiap orang yang percaya. Dan kasih itulah yang memampukan kita hidup sesuai kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Maka daripada itu, kalau Bapak Ibu Saudara tidak menyembah Allah, tidak menyembah Yesus, sudah dipastikan otomatis, dengar baik. Kalau kita tidak menyembah Yesus, otomatis di dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara menyembah sesuatu yang lain. Setidaknya menyembah diri kita sendiri. Oh, merasa hebat, merasa kuat. Ketika dahulu ikut Tuhan, Tuhan percayakan materi biasa-biasa saja, semakin hari semakin meningkat. Mulai apa? Mengandalkan kekayaan. Wah, saya kalau sakit, jangan dulu pergi doa kepada pendeta. Saya bisa check up di rumah sakit mahal. Saya bisa beli obat-obatan yang mahal. Bisa bayar dokter yang mahal. Dengan kualitas yang bagus, bisa periksa kesehatan saya. Anak saya mau sekolah, saya punya semuanya. Saya bisa biayai dia. Apapun yang saya butuhkan, seakan-akan Tuhan itu sudah tidak diperlukan dalam kehidupan kita.
makin independen, makin bisa berdiri sendiri. Ataupun soal pendidikan, pengetahuan, kekuasaan, apapun dalam kehidupan kita, seharusnya tidak dapat membuat kita jauh daripada Tuhan. Asal apa? Kasih Allah itu benar-benar mengalir dalam kehidupan kita. Makanya orang yang menyembah Yesus, yang menyembah Allah yang benar, ketika dia dahulu biasa-biasa saja, semakin diberkati. Pendidikannya semakin meningkat, dipercayakan kekuasaan. Anda akan merasa semakin tidak bisa jauh daripada Tuhan. Anda akan sadar bahwa kekayaan, kekuasaan, kepintaran, apapun yang ada dalam dunia ini terbatas menolong kehidupan saudara. Anda akan semakin lekat, dan lekat kepada Tuhan. Tidak mampu berdiri sendiri Bapak Ibu Saudara. Itu bukti orang yang kasih Allah itu mengalir dalam kehidupannya. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Tidak bisa jauh daripada Tuhan. Makanya pada hari ini, kalau kita makin jauh daripada Tuhan, jangan-jangan kasih Allah itu tidak pernah mengalir, tidak pernah kita terima dalam kehidupan kita. Bukan karena salah Allah, tetapi kitalah yang menutup hati kita, menutup kepribadian kita, kehidupan kita untuk dialiri oleh kasih Allah itu. Sehingga apa? Kita jauh. Orang yang menerima kasih Allah menyadarkan dirinya bahwa dia tidak sanggup tanpa Allah menjalani hidup ini. Amin. Dan ketika kita sudah mengerti tentang kasih Allah, berbicara kesempurnaan, saya perlu tegaskan ya. Kalau Anda baca dalam Yohanes 1 ayat 4, 1 Yohanes 4, pasal yang keempat, di sana diceritakan tentang kesempurnaan kasih Kristus. Apa itu kesempurnaan? Kesempurnaan itu bukan berbicara ukuran Bapak Ibu Saudara. Teleos itu bukan berbicara ukuran. Kesempurnaan itu berbicara keadaan. Keadaan seperti apa? Engkau di dalam Allah dan Allah di dalam kita. Itu sempurna. Seperti kue ini. Ketika seorang juru masak membuat kue, ketika kue ini selesai, apa yang dia katakan? Perfect. Bukan dia bilang full. Full itu kan ukuran, betul? Kita isi bensin. Isi berapa Pak? Isi sempurna. Nggak mungkin kan? Isi apa? Full. Jadi berbicara kesempurnaan itu bukan berbicara ukuran yang bisa ditambahkan atau dikurangi. Tetapi berbicara sebuah keadaan. Bapak, Ibu, Saudara dan saya ada di dalam Allah. Itu kesempurnaan. Kalau kita ada di luar Allah itu tidak sempurna. Makanya kalau sempurna seperti kue ini diambil sebagian kecil katakan. Itu bukan bilang apa? Kurang, bukan. Cacat. Sampai di sini dapat mengikuti? Cacat. Bukan kurang, cacat. Makanya kesempurnaan kasih Allah ini itu dinyatakan bagi kita. Kita menerima secara penuh, secara utuh. Sehingga ketika kita mengikuti Tuhan, kita menyembah Allah, otomatis kehidupan kita akan dituntun melakukan setiap kehendak Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, kesempurnaan kasih Allah ini menyebabkan setiap jemaat Tuhan, setiap orang percaya, ketika Anda diberkati Tuhan, Anda akan sadar apa yang Tuhan berikan ini tidak mampu menolong saudara. Ketika Anda diberikan pendidikan yang tinggi, Anda akan sadar bahwa pendidikan itu tidak dapat menolong saudara. Diberikan kekuasaan, Anda akan sadar kekuasaan itu tidak dapat menolong saudara. Namun apakah semua itu tidak penting? Nah, ini perbedaannya di sini. Orang yang menerima kasih Allah dalam hidupnya, menjadikan kekayaannya, menjadikan kepintarannya, menjadikan kekuasaannya sebagai sarana untuk menyaksikan kasih Allah. Itu bedanya Bapak Ibu Saudara. Bukan soal saya, tetapi soal bagaimana Allah itu dinyenangkan. Allah itu disenangkan. Dan pasti ketika Allah melakukan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita, itu semua yang terbaik dan menuntun kita semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Dan kasih ini akan membawa kita kepada sebuah relasi ya. Kasih kepada Allah adalah realitas terakhir dari persekutuan. Dan tinggal di dalam kasih ini adalah hukum kehidupannya. Kasih Allah inilah yang Yesus nyatakan bagi dunia. Kita harus tinggal di dalam kasih ini. Makanya kalau kita sebut orang Kristen, orang percaya, terus hal mengasihi, kita tidak lebih baik dari orang di luar Kristen. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan kasih yang Allah sudah nyatakan dalam kehidupan kita? Dan kasih itu dikatakan tinggal di dalam kasih. Kasih itulah yang mempengaruhi kehidupan kita. Jadi walaupun disakiti, dikecewakan, ditipu, dihina, difitnah. Anda ingin sekali membalas, saya balas kamu ya.
Tetapi karena kasih itu melimpah di dalam kehidupan kita, kita seperti tenggelam, maka tidak ada kekuatan bagi kita untuk membalas yang jahat kepada orang-orang yang melakukan yang jahat dalam kehidupan kita. Beberapa tahun lalu, saya sama istri saya itu mengalami sesuatu yang bagi saya sebagai seorang pelayan yang muda sangat berat. Kami difitnah dan bahkan pernah satu kali waktu saya habis khotbah, itu saya langsung dipukulin Bapak Ibu Saudara. Dipukulin. Karena usut punya usut, ternyata ada yang memprovokator bilang saya mengajarkan ajaran sesat. Jadi ketika saya khotbah, dibilang khotbah saya itu sesat. Tapi tahu nggak apa yang Tuhan taruh di hati saya? Kebenaran itu tidak perlu klarifikasi. Ini prinsip yang saya pegang ketika saya ikut Tuhan. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Kurang lebih 8 bulan. Artinya saya mau katakan pertolongan Tuhan itu kadang terlihat terlambat. Tetapi sebenarnya tidak pernah terlambat. Amin. 8 bulan kemudian, semua pendeta di bangsa kita ini yang sudah terkenal, punya umat banyak, itu mengkhotbahkan hal yang sama persis dengan yang saya khotbahkan 8 bulan lalu. Dan lebih dari 5 orang pendeta yang punya nama. Sama, padahal mereka tidak lihat rekaman saya karena memang tidak direkam. Dan majelis-majelis yang ada di gereja itu bilang, benar yang Pak Rian pernah sampaikan. Di sini saya mau katakan, kebenaran itu tidak perlu dibela. Dan persoalan ini 2 kali terjadi dalam kehidupan saya. Dan pembelaannya selalu tidak pernah terlambat. Dan bahkan orang-orang itu kalau ketemu saya sekarang, itu seperti akhirnya saya paham Bapak Ibu Saudara. Lihat Musa, pernah bacakan Musa turun dari gunung. Kemudian bangsa Israel tutup matanya. Nah kira-kira saya alami seperti itu sekarang. Saya akhirnya paham, wah gila kayak Musa saya. Kalau ketemu mereka takut lihat saya. Kan itu pembelaan Tuhan. Karena kebenaran ingat tidak perlu diklarifikasi. Kasihlah yang memampukan kita. Bukan karena kita sanggup untuk mengasihi. Tetapi Allah lah yang lebih dulu mengasihi saudara dan saya. Sehingga kita mampu untuk mengasihi orang-orang yang tidak mengasihi kita. Amin. Kasih itulah yang memampukan kita. Sehingga seorang bapak gereja, makanya saya anjurkan ya. Kalau jemaat ingin belajar tentang referensi kehidupan orang Kristen. Itu baca buku-buku tentang kehidupan orang Kristen di abad pertama sampai abad keempat. Jangan belajar yang modern. Ya, tidak ada apa-apanya. Justinus martir, makanya orang yang mati mempertahankan iman disebut martir gara-gara bapak gereja ini. Dia bilang begini, tak seorang pun yang waras akan menukarkan kebenaran dengan kepalsuan. Justinus martir ketika dia menerima kasih Allah dalam hidupnya, tidak ada satupun kekuatan di dalam dunia ini yang dapat menarik dia untuk membuat dia mengkhianati Yesus. Makanya Bapak Ibu Saudara boleh beda dengan saya. Saya orang yang meyakini bahwa sampai detik hari ini, saya nggak tahu nanti, sampai saya khotbah ini, nggak tahu besok dan seterusnya. Saya belum menemukan orang yang benar-benar meninggalkan Yesus. Belum pernah menemukan. Mungkin Bapak Ibu Saudara bilang, wah itu ada pendeta kok sekarang bukan Kristen. Menyeberang, pindah agama lain. Saya bilang, itu hanya pencarian kerohaniannya saja, perjalanan spiritualnya saja. Tetapi sejak awal, dia tidak pernah memiliki Yesus. Sejak awal, Yesus tidak menjadi bagian dalam hidupnya. Kenapa bisa melayani? Suka-sukanya Tuhan pakai orang. Kores, bangsa kafir. Nebukadnezar, bangsa kafir. Tuhan pakai untuk menjadi apa? Alat agar rencana Tuhan dinyatakan dalam kehidupan manusia. Terserah Tuhan mau pakai siapa, bukan kita urusannya untuk ngatur-ngatur. Mau bukti, baca Roma 8 ayat 30. Mereka yang ditentukannya. Mereka itu juga yang dipanggilnya. Mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka itu juga yang dibenarkannya. Mereka itu juga yang dimuliakannya. Orang yang sama atau beda? Sama. Jadi bayangkan betapa kuatnya ketika kasih Allah itu dicurahkan kepada kita. Dan kita merespon kasih Allah itu. Maka kasih Allah itulah yang menjaga kita dari dunia yang mau merebut kita dari kasihnya. Tidak akan dapat. Saya kasih contoh sederhana begini. Kalau seandainya Bapak Ibu Saudara ya, ada seseorang melakukan kebaikan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Ketika Bapak Ibu Saudara terpuruk dalam bisnis, kemudian orang ini Tuhan izinkan hadir. Nolong Bapak Ibu Saudara, sehingga akhirnya Bapak Ibu Saudara bangkit ya dari bisnis, kemudian sukses, kemudian mengalami kehidupan yang makmur lah saya bilang. Kira-kira ada nggak kemampuan dalam diri Bapak Ibu Saudara untuk menyakiti orang yang membantu Bapak Ibu Saudara? Ada nggak? Ada nggak? Tentunya kan nggak ada. Kalau boleh,
jangan sampai om ini tersinggung. Kalau boleh, jangan sampai tante ini tersinggung. Kenapa? Karena dia sangat baik dalam kehidupan saya. Ketika saya terpuruk, om dan tante ini yang ada. Kasih manusia saja kita tidak mampu mengkhianati Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dengan kasih Tuhan? Betapa kuatnya kasih Allah ketika dinyatakan dalam kehidupan kita dan kita merespon kasih itu. Maka daripada itu, pada kesempatan siang hari ini, kita akan belajar bersama-sama. Apa bukti kesempurnaan kasih Allah? Yang pertama, bukti kesempurnaan kasih Allah. Allah itu mengasihi dunia. Ini gak usah dibingungkan, saya terjemahkan dari teks aslinya. Yohanes 3 ayat 16, bagian yang pertama dibilang begini. Sebab dengan cara inilah Allah telah mengasihi dunia. Ada sedikit perbedaan dengan terjemahan LAI, tetapi maknanya sama. Kalau LAI bilang begini, karena begitu besar kasih Allah. Dikatakan karena begitu besar. Kalau kita tidak melihat dalam teks asli, kita gak akan tahu makna dari karena begitu besar ini. Kalau kita hanya melihat secara sekilas, ini seperti sebuah apa? Ungkapan. Wah, karena begitu besar gunung itu, karena begitu besar danau. Seperti apa? Ungkapan emosi. Tetapi ternyata yang Yohanes ingin tekankan, bahwa ketika Allah mengasihi, itu bukan sebuah ungkapan emosi, tetapi sebuah metode atau cara bagaimana Allah mengasihi manusia. Karena memang sesuai dengan kata yang dipakai. Jadi yang ditekankan soal cara. Allah itu mempunyai sebuah cara untuk mengasihi manusia. Dan tidak hanya sebatas karena ada orang yang jahat pada kita, kemudian kita melakukan kebaikan kepada dia. Tidak sebatas itu. Cara Allah mengasihi dunia. Itu sebabnya bukti Allah itu mengasihi dunia. Sebab dengan cara inilah Allah telah mengasihi dunia. Saya tanya pada Bapak Ibu Saudara. Ya bukan pertanyaan sih, pernyataan. Yesus datang ke dunia. Berkorban di kayu salib karena saudara dan saya. Amin. Sekali lagi. Yesus datang ke dunia berkorban di kayu salib karena saudara dan saya. Amin. Yesus datang ke dunia berkorban di kayu salib karena saudara dan saya. Amin. Salah Bapak Ibu Saudara. Kita baru baca loh ayat ini. Sebab dengan cara inilah Allah mengasihi dunia. Jadi Yesus datang ke dunia berkorban Yesus datang ke dunia berkorban di kayu salib karena kasihnya kepada saudara dan saya. Itu yang benar. Kita ini siapa? Maksa-maksa Yesus turun dari sorga terus berkorban. Kita nggak layak Bapak Ibu Saudara. Alkitab mencatat ulang-ulang. Sejak kejatuhan di Taman Eden. Hari demi hari manusia melakukan yang jahat. Bahkan Kejadian pasal 6 bilang sejak kecil. Ini serem loh ayatnya. Manusia itu sudah melakukan yang jahat. Seram sekali ayatnya. Tidak ada kemampuan untuk kita hidup mengasihi Tuhan. Jadi kita harus ingat baik-baik ya. Jangan salah, kelihatan benar tapi tidak sesuai. Bahkan menjelang Paskah ini banyak sekali penyesatan-penyesatan. Yesus mati di kayu salib, bayarnya ke siapa? Bayarnya ke iblis. Jemaat amin. Bahkan saya baru dengar khotbah beberapa minggu lalu. Ya pengkhotbahnya dengan semangat. Yesus yang tidak berdosa dijadikan dosa. Sehingga ketika dia disalib, Allah melihat kepada Yesus, Allah jijik karena dosa yang ada di dalam diri Yesus. Wah, sesatnya Paul saya bilang. Sehingga Yesus mengatakan, Eloi, Eloi lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ditinggalkan karena Yesus berdosa. Waduh, saya bilang. Makanya jemaat perlu peka dan perlu belajar. Ada namanya korban pengganti. Walaupun Yesus di kayu salib berkorban atas dosa Bapak Ibu Saudara. Itu bukan Yesus berdosa juga. Yesus tidak pernah berdosa. Kudus di dalam kehidupannya. Sejak sebelum dia datang ke dunia sampai kepada kekekalan. Peristiwa salib itu tidak menjadikan Yesus memiliki keberadaan berdosa. Tetapi dosa kitalah yang hanya dihitungkan di dalam kehidupan Yesus. Dan Yesuslah yang membayar dosa itu. Makanya dia korban yang kudus. Kalau Yesus juga berdosa akibat saudara dan saya tidak sembah Yesus hari ini. Itu korban pengganti. Makanya hati-hati. Nah, dengar sesuatu yang baik, teriak dengan keras, amin. Tetapi tidak sesuai. Caranya apa? Baca Alkitab. Baca firman.
Sungguh-sungguh ikut Tuhan. Berdoa. Ada komunitas-komunitas rohani, ada komsel, hidupkan. Semangat, saling ajak, saling dorong. Itulah yang akan menolong kita melihat dunia ini yang terlihat baik tetapi membawa kepada kebinasaan. Dan di sini dikatakan dengan cara itulah, sebab dengan cara ini Allah mengasihi dunia. Caranya apa? Ayat 3, ayat 14 dan 15. Dikatakan begini, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia akan ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup dan yang kekal. Yohanes mengutip peristiwa di dalam Bilangan 21 ayat 4-9, menunjukkan bagaimana cara Allah mengasihi manusia. Peristiwa ular tedung, apa yang terjadi? Bangsa Israel itu bersungut-sungut, Bapak Ibu Saudara. Sudah dikasih yang baik oleh Tuhan, diselamatkan dari kejar-kejaran pasukan Firaun. Dikasih mana dari sorga. Mereka bilang apa? Kami sudah muak dengan roti yang hambar itu. Kurang ajar enggak? Makanya saya bilang, jangan jadi jemaat miracle hunter, saya bilang. Pemburu mujizat. Jangan. Mujizat itu tidak mendidik, Bapak Ibu Saudara. Buktinya ada bangsa Israel. Hidup dengan mujizat, mengalami mujizat, menikmati mujizat, menolak Yesus. Kalau Anda hanya cari mujizat dan tidak cari pribadi Yesus, Anda akan dikelompokkan orang-orang pada Yohanes pasal 6. Perkataan ini keras, mulai saat itu banyak orang yang mundur mengikut Yesus. Karena apa? Penyakit kansernya, karena dia cari mujizat, tidak disembuhkan. Bisnisnya yang bangkrut, tidak pernah diangkat Tuhan. Keluarganya yang hancur-hancuran, tidak, seakan-akan tidak pernah dipulihkan. Kenapa? Cari mujizat, bukan cari pribadi Yesus. Kalau Anda cari pribadi Yesus, gak usah atur Yesus soal mujizat. Itu pasti terjadi dalam hidup saudara. Amin. Itu polanya. Dan peristiwa ular tedung ini, ketika mereka bersungut-sungut, Tuhan utus apa? Ular tedung. Untuk apa? Gigit. Apakah Tuhan jahat? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Itu untuk menegur, mendidik, membentuk bangsa Israel untuk berjalan di dalam kasih Tuhan. Makanya kalau kita baca PL, kadang-kadang bilang, wah Tuhan di dalam PL itu jahat. Enggak. Kasih itu tidak selamanya, ya om, tante, tidak seperti itu. Kadang harus dengan keras agar supaya umat Tuhan itu berjalan sesuai rencana Tuhan. Dan Tuhan mendidik. Jadi ketika mereka melihat ular tedung yang diangkat oleh Musa, saat itulah keselamatan datang dalam kehidupan Israel. Sehingga pengorbanan Kristus, kita mau menjelang Paskah. Ketika kita melihat salib Yesus, itu menjadi sebuah ingat-ingatan bagi kita. Bahwa tidak pernah ada sesuatu yang baik yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Kita selalu memberontak. Kita selalu menyakiti hati Tuhan. Makanya peristiwa salib mengingatkan kita ini tidak berdaya, Bapak Ibu Saudara. Harusnya ketika kita memandang salib, bukan hanya kita, oh Yesus sudah tebus. Tidak. Kita harus juga lihat bahwa peristiwa salib menunjukkan manusia tidak berdaya akibat dosa. Makanya Allah sudah menyatakan kasih-Nya. Seorang bernama Maximus, ya, legenda Roma abad kedua. Karena kasih-Nya kepada negara, dia sungguh-sungguh bahkan memberikan nyawanya. Saya katakan ini untuk saya membandingkan betapa lebihnya kasih Allah dalam kehidupan saudara. Allah tidak mengasihi saudara karena suku bangsa. Allah tidak mengasihi saudara karena kepintaran saudara. Allah tidak mengasihi saudara karena kegantengan, kecantikan Bapak Ibu Saudara. Tetapi Allah mengasihi saudara karena Allah adalah kasih. Kasih apapun yang pernah ditunjukkan di dalam dunia ini seperti Maximus, dia rela mati bagi bangsanya. Tetapi karena apa? Bukan karena kasih, karena bangsanya. Betul? Tetapi Allah mengasihi kita karena Dia adalah kasih. Nah sekarang apa yang menjadi bukti dalam diri kita? Ketika kita mengatakan, saya mengasihi Allah. Apa buktinya Bapak Ibu Saudara? Apakah hanya dengan, oh saya tidak pernah absen ibadah hari Minggu. Saya aktif pelayanan. Giat berkorban dalam pekerjaan Tuhan. Itu bukti saya mengasihi Allah. Apakah cukup dengan hal itu? Ingatkah kita, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dengan segenap jiwamu. Dengan segenap akal budimu. Dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah siapa? Sesamamu. Kalau kita mengatakan saya mengasihi Allah, itu tidak dapat dipisahkan dengan mengasihi sesama. Kalau hari ini, sekian tahun suami istri, tidak ada saling tegur sapa, korek. Mungkin ada di samping kiri saudara, saya mengasihimu mah.
saya mengasihimu Pak. Atau ada anak kita, saya mengasihimu anakku. Saya mengasihimu orang tua. Atau mungkin tidak ada di tempat ini, pulang. Kita katakan, saya mengasihi engkau. Saya mengasihi engkau. Kenapa? Karena Allah sudah mengasihi saya. Amin. Kasih inilah yang perlu kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Jadi sesuatu yang mustahil kalau kita katakan saya mengasihi Allah, tapi Bapak Ibu Saudara tidak mengasihi sesama, kasih kepada Allah itu bohong. Karena ini satu paket, kasih Allah dan kasih kepada sesama tidak dapat dipisahkan. Kemudian yang kedua, apa bukti? Ya, apa bukti kesempurnaan kasih Allah? Yang kedua, memberikan anaknya. Selanjutnya dikatakan begini, sehingga Allah telah memberikan anaknya yang tunggal. Pengertian anaknya yang tunggal di sini itu menegaskan sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat bernilai yang Allah berikan dari dalam diri Allah. Itu pengertian anak yang tunggal. Bahkan seringkali ini disalahpahami. Oh anak berarti Allah beranak. Enggak Bapak Ibu Saudara. Penegasan tentang anak, penggunaan kata anak di dalam Alkitab itu menunjukkan bahwa firman yang menjadi manusia setara, sekualitas, sekekal dengan Allah. Karena firman adalah Allah. Itu pengertian anak, bukan bapa beranak, bukan. Sekualitas, ular pasti melahirkan anak ular. Ular gak melahirkan ya, menelurkan. Menelurkan anak ular, gak mungkin ular menelurkan anak kambing. Secara hakikat, secara kualitas pasti ular. Jadi penggunaan istilah anak untuk menegaskan bahwa firman yang datang menjadi manusia di dalam pribadi Yesus adalah benar-benar Allah sejati. Itu penegasannya. Dan inilah yang Allah berikan bagi kita. Anaknya yang tunggal, sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai dari dalam diri Allah. Itu diberikan kepada manusia. Karena kasih Allah. Seperti ketika Abraham ya. Dia mengorbankan Ishak. Bayangkan loh, anak perjanjian. Tiba-tiba Tuhan bilang apa? Bawa anakmu, persembahkan bagiku. Kira-kira gimana perasaan Abraham? Anak yang ditunggu-tunggu sekian tahun. Bahkan bisa dibilang anak mujizat, bahkan anak perjanjian. Tetapi disuruh persembahkan. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Nah kira-kira seperti inilah contoh bagaimana Allah memberikan yang bernilai bagi kita. Sudahkah kita memberikan yang bernilai bagi Tuhan? Sesuatu yang terbaik bagi Tuhan? Makanya kalau hari-hari ini Bapak Ibu Saudara merasa takut, merasa lemah, merasa khawatir, merasa bimbang, menjalani hidup ini, menghadapi kenyataan hidup. Cek lagi apakah Yesus ada di dalam hidup kita. Karena kalau Yesus ada di dalam kehidupan kita, tidak ada masalah yang begitu berat. Tetapi kitalah yang tidak erat dengan Yesus. Kalau hari-hari ini masalah itu terasa berat, kita yang tidak erat dengan Yesus. Kalau kita erat dengan Yesus, tidak ada masalah yang tidak dapat kita hadapi. Amin. Tidak ada yang dapat kita hadapi. Semua kita sanggup untuk pikulnya. Karena apa? Yesus itu sudah diberikan bagi kita. Jadi kalau hari ini tidak ada yang mampu untuk mengampuni, lihat Yesus ada dalam hidup kita. Dosa kita yang begitu banyak tidak diperhitungkan. Masa hanya orang, ya pernah satu kali di satu ibadah, Ibu Gembala ini tidak sengaja melewati satu orang tua-tua gereja lah. Kalau di Manado bilang bawa lalampa, ya apa ya, lemper ya di sini, lalampa. Jadi kalau orang Manado bilang seliwir, dibagikan. Jadi dibagikan, ibu ini kelewat oleh Ibu Gembala. Tersinggung. Dan tidak gereja sekian lama. Karena apa? Wah, Ibu Gembala ini sudah tidak senang dengan saya. Nah, apakah ini ciri-ciri orang yang memiliki kasih Yesus dalam kehidupan kita? Kalaupun kita tersinggung bahkan dengan kebenaran firman Tuhan, dengan nasihat orang di sekitar kita, dengan suami kita, istri kita, anak-anak kita, mertua kita, sahabat kita, kita harus bersikap seperti siapa? Daud. Sekalipun itu kutuk yang dilontarkan kepada saya, kalau Tuhan mengizinkan saya dengar, itu berarti Tuhan punya rencana dalam kehidupan saya. Itu prinsip orang yang memiliki kasih Allah dalam kehidupannya. Ada kesempurnaan kasih Allah dalam hidupnya. Kita tidak takut menghadapi hidup ini Bapak Ibu Saudara. Rusia boleh berkonflik berkepanjangan dengan Ukraina. Tetapi kita tahu Allah ada bersama dengan kita. Ibu-ibu boleh krisis dengan minyak goreng. Ya, mau goreng pakai apa?
Kalau bikin bakwan, bahkan saya lihat ada yang direbus karena dibilang jangan goreng-goreng, bakwan direbus, coba bayangkan. Kita tidak khawatir, karena apa? Yesus ada bersama dengan kita. Dunia boleh jahat, merenggut banyak generasi muda. Tetapi kita sebagai orang tua, ketika Yesus itu yang dihadirkan di dalam diri anak-anak kita, maka ada rasa aman karena kita tahu apa? Yesus selalu beserta dengan anak-anak kita. Amin. Yang kedua, yang ketiga, terakhir. Apa bukti kesempurnaan kasih Allah? Itu menjamin umatnya. Bagian yang terakhir ayat ini bilang begini, agar setiap orang selagi percaya di dalamnya, ia tidak dihancurkan. Perhatikan kata tidak dihancurkan. Tetapi ia memiliki hidup yang kekal. Bukti kasih Allah dalam hidup kita. Allah itu menjamin kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dan persoalan jaminan ini, itu persoalannya pribadi. Di sini dikatakan begini, agar setiap orang. Artinya apa? Pribadi, betul? Satu-satu. Berkat orang tua dan berkat anak beda. Coba bayangkan dalam satu keluarga. Kalau papanya setia, mamanya setia, anak-anaknya setia. Bukan hanya berkat combo Bapak Ibu Saudara. Berkat yang melimpah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Karena berkatnya apa? Pribadi. Ini ayat yang bilang loh. Agar setiap orang Tuhan berurusan dengan setiap pribadi. Bukan karena saya melayani, saya berkhotbah otomatis. Anak-anak saya bisa menikmati berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Belum tentu. Karena apa? Urusan dengan Tuhan itu enggak boncengan. Ya. Tetapi kita sebagai orang tua yang sudah punya anak-anak, saya masih baru. Ya. Belum banyak pengalaman mendidik anak saya. Anak-anak saya baru mau 3 tahun. Tetapi saya berusaha untuk memberikan apa? Kebenaran firman Tuhan sejak dini. Saya ajar mereka berdoa. Bahkan percaya nggak percaya, kalau mau doa malam, anak saya yang bawa renungan. Walaupun ngomongnya masih tua, tapi saya ajar. Shalom, shalom. Jadi sekarang kalau Bapak Ibu Saudara bertamu ke tempat saya, pasti anak saya kalau Bapak Ibu Saudara masuk, dia yang sapa. Shalom. Saya ajar dari kecil. Kakak bawa renungan ya, jangan usah panjang-panjang. Karena dia belum lancar bicara. Ini persoalannya pribadi Bapak Ibu Saudara. Jangan nanti kita menyesal. Ketika melihat anak-anak kita jauh daripada Tuhan, lakukan apa? Sejak dini, bawa ke rumah Tuhan. Ajak beribadah, ajak mesbah doa. Ajak untuk baca Alkitab kalau sudah baca. Karena itulah yang akan menolong, membantu kehidupan anak-anak Bapak Ibu Saudara untuk menghadapi dunia yang semakin jahat. Kemudian ketika ini berurusan dengan pribadi, dikatakan begini, selagi percaya di dalamnya. Percaya di sini bukan hari Senin percaya, Kamis enggak, Jumat percaya, Sabtu lagi enggak, Minggu baru percaya lagi, enggak. Penekanan percaya di sini ialah seorang yang terus-menerus percaya di dalam Yesus. Terus-menerus. Walaupun kondisi keadaan tidak sesuai dengan ekspektasi kita, dengan kenyataan yang kita harapkan, kita mau berkata, Tuhan, saya mau tetap percaya. Percaya yang terus menerus Bapak Ibu Saudara. Bukan ketika bisnisnya lagi rame, wah aku diberkati, semangat. Ke gereja belum ibadah pun, wah sudah bergelora di tempat duduk, pengen mau memuji Tuhan. Tetapi ketika usahanya merosot, aduh om, pusing om, sakit kepala, belum dulu ya datang ke gereja, kurang enak badan. Nah apakah itu percaya yang dimaksud terus menerus? Jadi kita harus percaya terus menerus. Karena kita tahu, sesulit apapun kehidupan kita tahu tujuan kita. Kita tahu arah hidup kita. Kita tahu apa yang kita lakukan, Tuhan beserta dengan kita. Dan mempermuliakan nama Tuhan. Itu selagi dikatakan selagi percaya. Percaya dengan terus menerus. Kemudian selanjutnya, ketika Bapak Ibu Saudara percaya, ingat ya, di dalam Yesus. Bukan percaya di dalam percaya. Beda, percaya di dalam Yesus. Nanti lain waktu berbicara percaya di dalam percaya itu seperti apa. Percaya harus di dalam Yesus. Kemudian ketika kita percaya terus menerus, ada jaminan yang Allah berikan. Dia tidak akan dihancurkan. Kenapa saya menerjemahkan kata ini memang penekanannya kepada destroy, dihancurkan. Kalau binasa itu biasa Bapak Ibu Saudara. Penekanan dihancurkan oleh Yohanes untuk menegaskan bahwa
ketika Bapak Ibu Saudara tidak percaya kepada Yesus, hidup di luar Yesus, maka akan ada satu kengerian yang akan kita hadapi sesudah hidup yang sekarang ini. Yang tidak pernah kita lihat, yang pernah ada, sekarang ada, dan yang akan ada di dalam dunia ini. Apa paling ngeri kita lihat di dalam dunia ini? Ukraina Rusia belum ada apa-apanya. Kalau kita belajar perang dunia kedua, itu 1 dari 40 orang itu mati. Itu seram, 1 banding 40 banding 1. Jadi ada 40 orang, pasti 1 itu mati. Mengerikan. Alkitab katakan, melebihi dari kengerian itu. Bayangkan akibat dosa. Ada satu kengerian yang akan kita terima. Kemudian, bukan hanya tidak dihancurkan, tetapi ditegaskan bahwa, tetapi ia memiliki hidup yang kekal. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara percaya, saat itu juga hidup yang kekal sudah kita miliki. Katakan amin. Sudah kita miliki, bukan nanti. Jadi jaminan itu Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Makanya kalau kita tidak percaya dengan terus menerus, itu yang membuat ketika pendeta tanya, gembala tanya, hamba Tuhan tanya, masuk surga enggak? Gak yakin. Karena apa? Percaya kita gak terus menerus di hadapan Tuhan. Percaya kita kasuistik, kondisional. Jadi ketika kita percaya terus menerus, Alkitab mengatakan kita diberi jaminan hidup yang kekal. Arah tujuan kita ialah sorga. Arah tujuan kita hidup yang kekal. Seperti sebuah produk asuransi Bapak Ibu Saudara. Sini pasti banyak yang ikut asuransi. Kesehatan, pendidikan, apapun itu, rumah dan sebagainya. Kita di cover. Ada rasa aman, betul? Berapa kali saya dengar kesaksian ketika sakit, puji Tuhan. Ikut asuransi katanya yang cover. Jadi ada rasa aman. Nah betapa lagi jaminan ini diberikan Tuhan. Apa yang kita ragukan? Anda boleh bangkrut hari ini. Tetapi Anda akan tahu bahwa tidak selamanya kebangkrutan itu akan dialami dalam hidupmu. Karena apa? Anda tahu Yesus ada bersama dengan kita. Dan tujuan hidup kita adalah kekal. Anda boleh dapat suami yang kasar hari-hari ini. Mungkin karena pilihnya tidak terlalu teliti waktu mau nikah. Tetapi Anda akan tahu tidak selamanya suami Anda itu akan kasar. Karena paling lama 70 tahun. Begitupun sama istri mungkin cerewet. Bersyukurlah kalau punya istri cerewet. Ya, semua hal dibicarakan, bahkan yang tidak perlu dibicarakan. Dipakai itu buat tabungan. Nanti suatu saat bapak-bapak akan tahu, oh iya ya ini sudah pernah dicerewetin istri saya 10 tahun lalu. Itu ternyata jadi bekal. Dan karena kita tahu semuanya itu tidak selamanya ada dalam kehidupan kita. Amin. Itu sebabnya yang menjadi kekuatan Injil pada kesempatan siang hari ini. Mari pemimpin pujian. Kekuatan Injil pada kesempatan siang hari ini. Pengorbanan Yesus di kayu salib adalah bukti kesempurnaan kasih Allah bagi dunia. Dan kuasa kasih-Nya itu melingkupi kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Puji nama Tuhan.